Halo, shalom untuk Sebi Masai. Kita bertemu lagi dalam ibadah kita online pada malam hari ini, dan sangat bersyukur karena kita rindu untuk datang bersama-sama dalam ibadah online ini. Yakin percaya kita sehat dan masih kuat dan rindu untuk memuji Tuhan pada malam hari ini. Amin. Oke, mari kita sama-sama dalam doa, dan saya akan kita bawakan dalam doa sebelum kita memuji dan menyembah Dia Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama dalam doa ini. Tuhan yang berkenan bacaan surga, kami sangat bersyukur Tuhan pada malam hari ini. Tuhan diberi kesempatan untuk bersama-sama dalam ibadah online, walaupun kami tidak satu tempat, tapi kita percaya Tuhan dimanapun kami berada pada malam hari ini, yakin percaya bahwa Tuhan menyertai, memimpin kami, dan sentiasa ada bersama dengan kami. Dan Tuhan, sebentar lagi kami akan memuji menyembah Engkau Tuhan, dan pakailah setiap alat yang digunakan untuk bersama-sama dalam puji menyembahan, dikuduskan, dan biarlah Tuhan yang menyatukan kami melalui apapun alat yang kami gunakan saat ini, telepon, TV, atau laptop, atau komputer, apapun Tuhan. Kami percaya Tuhan, melalui itu kami dapat disatukan dalam pujian penyembahan ini, dan juga mendengar firman-Mu Tuhan. Pakai anak-Mu yang menyampaikan firman-Mu pada malam hari ini Tuhan, dan berkati dia, dan biarlah dia diberi kesehatan dan kekuatan untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami, dan kami siap untuk memuji menyembah Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang ditinggikan, Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Bapa, dan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan kami siap untuk memuji menyembah Engkau Tuhan. Amin. Lebih dahsyat lagi bagi Tuhan. Tukang terbang bersamamu Tuhan. Firman-Mu
Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, dan rancangannya indah bagiku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah Shalom, selamat malam untuk jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan yang begitu baik buat kita sepanjang minggu yang telah kita lalui di dalam kehidupan kita. Walaupun kita merasa lelah, merasa penat, ya, menghadapi banyak persoalan, menghadapi banyak tantangan di dalam pekerjaan kita, dan saya percaya pada hari ini kita dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dan keadaan yang kuat, ya, seperti itu. Ya, pada malam hari ini kita bersyukur juga kepada Tuhan dan berterima kasih karena kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, ya, bagi setiap keluarga kita, ya, bagi setiap persekolahan anak-anak kita, dan kita bersyukur karena pertolongan Tuhan yang begitu baik dan perlindungan Tuhan yang begitu baik bagi setiap keluarga-keluarga kita, ya, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama dimanapun kita berada, baik di rumah, baik di kedai, baik dimanapun tempat kerja, dan saya percaya bahwa kita setia di dalam ibadah
kita online pada malam hari ini. Dan juga saya bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan ini juga. Apa yang telah saya alami dalam minggu yang telah lalui, dan saya juga bersyukur karena apa yang saya alami, dan saya bersyukur kepada Tuhan karena kekuatan dan kesehatan walaupun ditimpa dalam keadaan yang kritikal seperti itu, dan namun saya tetap bersyukur kepada Tuhan walaupun dalam rasa sakit, begitu sakit ya, dan namun saya tetap bersyukur kepada Tuhan karena pertolongan Tuhan dan kebaikan Tuhan, dan sehingga saya dapat diberi kekuatan hari yang baru, bahkan kekuatan untuk menikmati kebaikan Tuhan sekali lagi di dalam dunia ini ya. Dan walau bagaimanapun saya tetap bersyukur kepada Tuhan karena saya tahu bahwa Tuhan senantiasa mengasihi kita, ya, senantiasa melindungi kita ya di saat kita ditimpa kemelangan seperti itu, dan kita yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia senantiasa memberi kekuatan kepada kita juga. Ya, di dalam keadaan itu juga saya bersyukur kepada Tuhan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan ini, dan saya juga mengucap banyak terima kasih kepada teman-teman, saudara-saudari yang telah menolong saya di dalam kemelangan saya juga, dan saya berterima kasih kepada semua mereka, dan saya percaya Tuhan akan memberkati dan Tuhan akan balas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka juga pada hari-hari yang akan datang ini. Nah, pada malam hari ini kita pergi kepada firman Tuhan, dan sebelum itu kita datang kepada Tuhan di dalam doa, dan mari kita berdoa, dan saya membawa kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada malam hari ini kami sangat bersyukur Tuhan karena kebaikan-Mu dan pemeliharaan-Mu bagi kami sepanjang hari, sepanjang minggu yang telah kami lalui di dalam kehidupan kami. Dan hamba-Mu terus berdoa karena melihat kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami, baik di dalam keluarga kami, baik di dalam pekerjaan kami, baik di dalam persekolahan anak-anak juga Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau sangat baik, melindungi setiap pergi dan balik kami juga Tuhan, Engkau lindungi. Dan itu Tuhan kami bersyukur sepanjang kami melakukan aktivitas kami pada hari-hari yang telah kami lalui, dan kami tahu Tuhan Engkau yang menyertai kami, Engkau yang melindungi kami semua. Dan kami bersyukur atas semua kebaikan-Mu Tuhan. Dan terima kasih juga ya Bapa karena pemeliharaan-Mu bagi kami sepanjang hari ini, ya, diberi kekuatan, kesehatan untuk kami terus melakukan pekerjaan-Mu Tuhan, ya, bagi jemaat-Mu, bagi anak-anak Tuhan. Kami berdoa karena kesempatan dan waktu yang Tuhan tetapkan bagi kami untuk mengerjakan pekerjaan-Mu di dunia ini juga ya Bapa. Bersyukur hamba-Mu karena diberi kekuatan, kesehatan walaupun ditimpa kemelangan, dan hamba-Mu tetap bersyukur karena kebaikan dan pertolongan Tuhan yang senantiasa sangat baik buat kami juga ya Bapa. Dan kami terus berdoa supaya Tuhan melindungi kami, memberi kekuatan yang baru buat kami juga ya Bapa. Dan pada malam hari ini sebentar lagi kami akan belajar daripada firman-Mu. Bapa, urapi hamba-Mu khusus pada malam hari ini, baik lewat firman Tuhan yang akan kami pelajari menjadi berkat buat kami. Berkati jemaat Tuhan yang mendengar, baik dimanapun mereka berada pada malam hari ini, baik di rumah, baik di tempat kerja, baik di manapun berada. Dan kami percaya Tuhan Engkau terus memberkati pendengaran mereka, supaya kami sama-sama diberkati Tuhan melalui firman Tuhan ini, dan hamba-Mu diberkati firman Tuhan ini. Dan saya percaya lewat firman Tuhan ini juga memberkati anak-anak Tuhan, bahkan keluarga di mana-mana pun berada pada malam hari ini. Ya, secara online kami doakan supaya Tuhan memberkati pendengaran, penglihatan kami, dan supaya kami dapat menangkapkan firman Tuhan ini dengan baik, supaya menjadi berkat buat kami pada malam hari ini. Jika ada kuasa-kuasa kegelapan, kuasa iblis yang ingin mengganggukan konsentrasi kami, supaya kami tidak fokus akan firman Tuhan, kami tengkingkan itu di dalam nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Buka hati kami, buka pikiran kami, supaya kami dapat melihat bagaimana kebaikan Tuhan melalui firman Tuhan yang akan kami belajar pada malam hari. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus
Hamba-Mu sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, pada malam hari ini kita akan bersyukur dan kita akan berterima kasih kepada Tuhan ya, karena kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan bagi kita semua ya. Dan dengan itu, apa kabar semua jemaat-jemaat Tuhan? Ya, saya percaya kita ada semangat di dalam baik dimanapun kita berada ya. Percaya bahwa kita senantiasa bersemangat ya, bersama Yesus, dahsyat luar biasa. Yes. Ya, satu semangat yang baru di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, pada malam hari ini kita akan melihat firman Tuhan. Ya, firman Tuhan yang saya kongsikan untuk kita pada malam hari ini. Ya, karena firman Tuhan ini seringkali kita dengar dan seringkali kita mendengar daripada teman-teman kita, daripada hamba Tuhan, bahkan daripada pendeta-pendeta, bahkan daripada saudara-saudari kita ya, yang seringkali kongsi akan atas firman Tuhan ini. Nah, walaupun kita seringkali mendengar firman Tuhan ini, dan namun saya percaya bahwa firman Tuhan ini senantiasa baru di dalam kehidupan kita. Setiap kali kita mendengar dan setiap kali kita membaca firman Tuhan itu ya, kita ada satu pembaruan yang baru di dalam kehidupan kita. Nah, begitu juga firman Tuhan ini memberkati saya juga secara pribadi pada malam hari ini. Ya, mari kita melihat di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-105. Ya, Mazmur 119. Ya, Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-105. Ya, 105. Ya, firman Tuhan ini sangat baik. Ya, firman Tuhan ini boleh kita hafal ya, baik secara pribadinya kita. Ya, firman Tuhan berkata demikian di dalam Mazmur 119 pasal 119 ayat yang 105 ya. Firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan saya membawa kita dengan satu tema pada malam hari ini, yaitu firman Tuhan menuntun kita kepada keberhasilan. Firman Tuhan itu menuntun kita kepada keberhasilan. Ya, setiap firman Tuhan menuntun kita kepada keberhasilan. Ya. Kalau kita melihat bahwa firman Tuhan itu menuntun kita kepada keberhasilan, dan setiap kata-kata di dalam firman Tuhan itu adalah Allah sendiri ya. Di mana dalam firman Tuhan ini banyak hal yang kita belajar ya. Kalau kita melakukan firman Tuhan itu dan saya percaya bahwa dia akan menuntun kita kepada keberhasilan di dalam kehidupan kita. Ya, apabila kita melakukan firman Tuhan dan belajar akan firman Tuhan itu di dalam kehidupan ini, ya maka kita akan berhasil di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita melihat bahwa firman Tuhan ini banyak yang mengajarkan kita supaya kita tidak melakukan hal-hal yang tidak benar, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Kalau kita melihat bahwa firman Tuhan ini banyak yang kita belajar. Alkitab yang ada pada kita. Banyak hal yang kita belajar. Ya, kita masih belajar daripada firman Tuhan yang ada pada kita, yang seringkali mengajarkan kita, yang seringkali menasihatkan kita, ya supaya kita menuntun kepada keberhasilan di dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita melihat di dalam ayat firman Tuhan ini, di dalam ayat ini pemazmur katakan bahwa firman Tuhan merupakan alat penerangan, ya, penerangan yang dapat menerangi jalan hidup kita di tengah dunia yang penuh dengan dosa, penuh dengan kegelapan. Di mana firman Tuhan ini akan menerangi jalan hidup kita di tengah dunia yang penuh kegelapan.
Nah, kalau kita melihat daripada firman Tuhan ini yang memberi satu pengajaran bagi kita, ya, sebelum kita mengenal Tuhan dan kita melihat bahwa kita hidup dalam kegelapan. Apabila kita melihat dan apabila kita merenungkan dan apabila kita diajar dengan firman Tuhan, ya, lewat khotbah, lewat sharing orang-orang lain kepada kita, ya, kita di mana kita mulai melihat bahwa ada satu terang yang baru di dalam kehidupan kita. Apabila kita menerima firman Tuhan itu, ya, kalau kita melihat bahwa kehidupan kita sebagai orang-orang yang berdosa, ya, kita melakukan hal-hal yang berdosa, ya, melakukan contohnya kita mencuri, kita merokok, kita minum seperti itu. Ya, apabila kita firman Tuhan datang kepada kita mengajar, ya, jangan melakukan hal-hal ini karena ini adalah hal-hal yang berdosa. Jangan mencuri, bahwa mencuri itu adalah dosa. Ya, seperti itu. Ya, mulailah kita tahu bahwa mencuri itu adalah dosa. Ya, dimana bahwa kedatangan firman Tuhan itu membawa satu terang yang baru di dalam kehidupan kita, supaya kita bertobat mengenai dosa yang telah kita lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita melihat daripada firman Tuhan ini yang membawa satu pelajaran baik bagi saya dan begitu juga bagi jemaat Tuhan yang ada pada malam hari ini, saya percaya kita melihat daripada firman Tuhan ini. Firman Tuhan menuntun kita kepada keberhasilan. Setiap firman Tuhan dan setiap ajaran daripada firman Tuhan itu yang menuntun kita kepada keberhasilan. Jika kita mau berhasil di dalam setiap usaha, setiap pekerjaan kita, setiap bisnis kita, belajarlah daripada firman Tuhan. Di mana kita melihat bahwa firman Tuhan itu mengajarkan kita supaya kita dapat berhasil di dalam pelayanan kita, bisnis kita, pekerjaan kita, ya, supaya kita berhasil. Ya, setiap firman Tuhan menuntun kita kepada keberhasilan. Ya, bagaimana caranya supaya firman Tuhan itu berfungsi menerangi jalan hidup kita? Bagaimana? Kita melihat yang pertama, kita lihat di sini. Ya, di dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-18. Ya, Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-18. Ya, minta maaf, Yosua yang pertama ayat yang ke-8. Ya, minta maaf. Yosua yang pertama ayat yang ke-8. Jangan kita lupa membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi kita harus membaca dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, supaya kita bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya. Sebab dengan demikian perjalanan kita berhasil dan kita akan beruntung. Firman Tuhan sangat baik untuk kita pada malam hari ini. Di mana di dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8 mengatakan, jangan kita lupa membaca dan merenungkan firman Tuhan. Jika kita mau berhasil, bahwa firman Tuhan menuntun kita kepada keberhasilan. Dengan itu kita jangan lupa membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Jika kita mau melangkah, sebelum lagi kita melangkah untuk melangkah pergi kerja, melangkah untuk bekerja, untuk melakukan sesuatu pada siang hari, pada bangun harinya kita, marilah kita merenung, membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya kita dapat berhasil di dalam pekerjaan kita sepanjang hari. Ya, jangan lupa membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kalau kita melihat bahwa firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, maka itu jangan kita lupa membaca dan merenungkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Karena
Kita tahu bahwa firman Tuhan itu satu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Maka itu kita, bangunnya kita harus membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan sebagai satu pelita bagi kaki kita untuk melangkah, untuk melakukan tugas kita sepanjang hari yang kita lalui di dalam pekerjaan kita. Karena firman Tuhan menuntun kita kepada keberhasilan. Maka itu kita harus jangan melupakan firman Tuhan. Jangan melupa merenungkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Tetapi kita harus membaca dan merenungkan firman itu siang dan malam. Itu makanya firman Tuhan itu, jika kita mau berhasil di dalam kehidupan kita harus mau membaca dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam di dalam kehidupan kita. Ya, supaya kita bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya. Ya, di dalam Alkitab itu. Sebab dengan demikian perjalanan kita berhasil. Dan kita akan beruntung. Kita melihat daripada firman Tuhan ini sangat baik untuk kita pada malam hari ini. Setiap kita melihat orang-orang yang sukses di dalam bisnis dia, ya, kita melihat bisnis dia berjalan dengan baik, pekerjaan dia dengan baik, pekerjaan dia sentiasa terus menerus, tidak berhenti-henti. Kita melihat di dalam bisnis dia terus meningkat karena dia mengandalkan Tuhan. Banyak contoh-contoh di dunia ini yang kita lihat bagaimana kita melihat keberhasilan seseorang yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Dia senantiasa merenungkan firman Tuhan. Dia senantiasa melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Dia meletakkan tugas dan pekerjaannya di dalam tangan Tuhan. Sebelum dia melakukan hal-hal itu, sebelum dia melangkah daripada rumah, dan dia merenungkan dan membaca firman Tuhan itu sebagai satu pelita bagi kakinya untuk melangkah sepanjang hari dia melakukan tugasnya. Kita melihat bahwa firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Setiap orang yang melakukan firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan bagi kaki dan terang bagi jalannya, dia akan berhasil di dalam kehidupannya. Dan yang kedua, kita lihat ini firman Tuhan menuntun kita kepada keberhasilan. Yang kedua, di mana kita membaca dan merenungkan firman Tuhan itu, firman Tuhan haruslah menjadi kesukaan kita. Ya, kita melihat bahwa setiap di mana kita membaca dan merenungkan firman Tuhan haruslah menjadi kesukaan kita. Ya, di mana kita melihat bahwa ya kadang-kadang kita baca firman Tuhan ini, ya kadang-kadang kita juga membosan. Ya, kadang-kadang cerita di dalam firman Tuhan ini, ya apabila kita membaca dari Kejadian itu kadang-kadang kita bosan. Ya, karena kita melihat dan melihat tidak ada kegairahan kita untuk membaca firman Tuhan itu. Ya, apabila kita melihat daripada firman Tuhan ini, ya memberi satu tunjuk bagi kita, di mana kita melihat bahwa firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Maka kita membaca dan merenungkan firman Tuhan itu harus menjadi kesukaan bagi kita. Ya, Mak, dengan itu kita harus melihat bahwa karena firman Tuhan itu menjadi satu kesukaan bagi kita. Ya, supaya kita menjadi firman Tuhan itu menjadi satu kesukaan bagi kita. Ya, supaya kita terus merenungkan dan membacakan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Ya, kita melihat bahwa firman Tuhan itu sangat baik bagi kita. Kalau kita tidak ada kesukaan untuk membaca firman Tuhan, dan marilah kita belajar. Ya, marilah kita mulai. Ya, supaya kita menggairahkan hati kita untuk merenung dan membaca firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena orang yang kesukaannya firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ya, seperti mana
Di dalam Mazmur pasal 1 ayat yang kedua, ya, yang menghasilkan buah pada musimnya dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, kalau kita melihat ya pohon yang ditanam di tepi aliran air, ya, kalau kita melihat pokok-pokok, kalau kita balik kampung kita melihat pokok yang ada buah di tepi aliran air itu, ya sungguh lebat karena mereka cukup minum daripada air, ya, karena itu kesukaan mereka, ya, karena mereka puas sudah minum daripada air yang di tebing air, dan sehingga pokok itu sungguh subur. Begitu juga dengan kita sebagai orang-orang yang percaya. Apabila kita terus merenungkan dan terus melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita, dan saya percaya kita juga semakin hari juga diberi kekuatan yang baru di dalam kehidupan kita. Jadi kita ingin berhasil, maka kita butuh, ya, di dalam kehidupan kita firman Tuhan, ya. Oleh karena itu mari kita menjadi orang yang suka membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan ini. Ya, maka itu kita harus menjadikan firman Tuhan itu satu kesukaan bagi kehidupan kita. Ya, sebab firman Tuhan itu sangat baik, ya, bermanfaat untuk mengajarkan kita, ya, untuk menyatakan kesalahan kita, untuk memperbaiki kelakuan kita, dan untuk menyelidiki kita, mendidik kita dan dalam kebenaran. Kalau kita melihat betapa baiknya firman Tuhan yang kita lihat pada malam hari di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16, ya. Kalau kita ingin berhasil menurut pola Alkitab, maka syaratnya kita harus membaca dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam di dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita melihat daripada firman Tuhan ini, ya, sangat memberkati saya, ya, sepanjang saya merehatkan badan saya juga di dalam kemelangan yang saya hadapi, ya, pada hari ini. Dan walaupun saya mengalami keadaan yang seperti ini, dan namun saya tetap bersyukur kepada Tuhan, ya, karena di dalam hal yang seperti ini saya diberi kekuatan, dan saya banyak masa dan merenungkan firman Tuhan itu sebagai satu kekuatan untuk diri saya sendiri, ya. Dengan itu di dalam kelemahan saya juga, dan saya terus berpegang kepada firman Tuhan, dan saya tahu bahwa firman Tuhan itu yang senantiasa memberi satu kekuatan di dalam kehidupan saya, di dalam kesakitan, di dalam kelemahan tubuh saya juga. Dan namun saya percaya Tuhan, apabila saya merenungkan firman Tuhan dan membaca firman Tuhan, dan saya terus diberi kekuatan yang baru, seperti mana kita lihat pada malam hari ini, ya, sebab firman Tuhan itu sangat baik, bermanfaat untuk mengajarkan kita, ya, untuk menyatakan kesalahan kita, ya, karena firman Tuhan ini dia menyatakan kesalahan kita, dia mengajarkan kita, ya, dia memperbaiki hidup kita, dan begitu juga dia memperbaiki kelakuan kita, begitu juga dia mendidikkan kita dalam kebenaran. Kalau kita melihat daripada firman Tuhan ini sangat baik untuk kita pada malam hari ini, dan saya percaya untuk jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, ya, untuk kita melangkah di dalam pekerjaan kita, ya, sebelum kita melangkah daripada rumah kita, ya, maka kita datang kepada Tuhan dan merenungkan sedikit daripada firman Tuhan. Ya, kita mulai merenungkan firman Tuhan seperti mana firman Tuhan mengajarkan kita pada malam hari ini. Kita tahu bahwa firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Dan kita melihat bahwa firman Tuhan itu yang senantiasa menjadi penuntun di dalam langkah kita. Firman Tuhan itu pelita, dia sebagai pelita, terang bagi jalan kita. Maka itu kita mengambil masa berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Sebentar lagi kita akan keluar daripada rumah kita, ya. Kita melihat bahwa terang
itu membawa kita di dalam perjalanan kita. Sepanjang hari kita melakukan pekerjaan kita. Ya, baik dimanapun kita akan pergi. Saya percaya bahwa firman Tuhan ini yang memberi satu kekuatan bagi kita. Karena firman Tuhan itu pelita bagi kaki. Ya, pelita bagi kakiku dan pelita bagi kaki Anda. Terang bagi jalan. Kita melihat daripada firman Tuhan ini, dan saya percaya kita semua diberkati Tuhan melalui firman Tuhan ini. Dan baik dimanapun kita berada, dan saya percaya bahwa sepanjang minggu ke depan ini supaya kita terus berjalan di dalam terang Tuhan. Ya, apabila kita terus mengandalkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita, maka kita akan juga diberkati Tuhan senantiasa di dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa kalau kita ingin berhasil menurut pola Alkitab, ya, menurut pola Alkitab, kalau kita mau berhasil, maka syaratnya kita harus membaca dan merenungkan firman itu siang dan malam dan mentaatinya. Bukan hanya membaca, melainkan kita juga harus mentaati firman Tuhan. Begitulah firman Tuhan menyatakan bagi kita pada malam hari ini. Ya, marilah kita sama-sama merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita siang dan malam. Ya, supaya kita dapat berhasil di dalam apapun yang kita rencanakan, di dalam apapun yang kita lakukan. Saya percaya kita akan berhasil untuk melakukan semuanya. Terima kasih. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami datang kepadamu dan bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa. Firman-Mu mengajarkan kami pada malam hari ini, di mana firman-Mu menjadi satu panduan di dalam kehidupan ini ya Bapa. Jika kita mau berhasil untuk melakukan sesuatu di dalam kehidupan ini, maka itu kita harus melakukan firman Tuhan itu sebagai satu pendahuluan di dalam kehidupan ini ya Bapa, supaya kami dapat berhasil melakukan segala sesuatu yang kami laksanakan di dalam kehidupan ini. Jika kami mau berhasil di dalam bisnis, mau berhasil di dalam pekerjaan kami, melihat apa keberhasilan kami mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini, merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan ini ya Bapa. Dengan itu Tuhan, kami bersyukur malam hari ini. Saya percaya jemaat Tuhan yang telah mendengar firman-Mu, berkati Tuhan. Ya, sepanjang minggu ke depan, saya percaya Tuhan Engkau memberkati semuanya. Berkati setiap persekolahan anak-anak kami, berkati setiap pekerjaan jemaat Tuhan, baik yang di Singapura, baik yang di Johor, baik apapun pekerjaan mereka Tuhan, Engkau lindungi semua. Jauhkanlah kami dari segala malapetaka, jauhkanlah kami dari segala kecelakaan di jalan raya. Namun kami percaya Tuhan, perlindungan dan naungan Tuhan bagi setiap keluarga-keluarga kami. Dari anak kecil sampai ke orang tua, Tuhan lindungi kami ya Bapa. Dan apapun perencanaan kami juga Tuhan, kami doakan Tuhan Engkau berkati semua. Keluarga kami yang jauh daripada kami juga Tuhan berkati mereka. Apapun yang mereka lakukan, apapun tugas-tugas mereka, harian mereka, kami doakan Tuhan Engkau melindungi, berkati mereka juga ya Bapa. Beri kesehatan yang baik bagi mereka. Kami terus doakan bagi jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh, dan kami doakan supaya Tuhan yang dalam kelemahan tubuh, kami doakan supaya mereka juga dikuatkan. Dan yang sakit, kami doakan juga disembuhkan ya Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau ada bersama-sama dengan kami. Dan kami terus doakan bagi setiap ibu-ibu yang sedang mengandung pada hari-hari ini Tuhan. Kami doakan bagi kesehatan mereka, baik bagi baby yang ada dalam kandungan mereka juga Tuhan, diberi kesehatan pertumbuhan yang baik juga Tuhan, supaya senantiasa dalam keadaan yang baik. Kesehatan mereka juga Tuhan kami doakan supaya senantiasa dalam keadaan yang baik. Bahkan kami juga berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan yang dalam duka cita pada hari-hari ini juga Tuhan, kami doakan beri penghiburan bagi mereka juga ya Bapa, supaya mereka terus dihibur dengan hati yang daripada-Mu juga ya Bapa. Dengan itu Tuhan, kami bersyukur malam hari ini karena kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan dan pimpinan Tuhan bagi kami sepanjang minggu ke depan ini Tuhan. Kami doakan Tuhan Engkau menuntun setiap apa yang kami lakukan, dan kami letakkan segala harta dan yang kami miliki ke dalam tangan-Mu. Lindungi
Dan bahkan rumah yang kami tinggal juga menjadi rumah doa kami juga ya Bapa, supaya kami senantiasa aman di dalam setiap rumah yang kami tinggalkan ya Bapa, dan supaya kami bersekutu dengan Tuhan apapun aktivitas yang kami laksanakan sepanjang minggu ke depan, baik persekutuan keluarga, baik persekutuan umumnya Tuhan, dan komsel, kami doakan Tuhan Engkau berkati semuanya. Terima kasih Bapa di surga, dan kami bersyukur atas semuanya itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Untuk pengetahuan Anda ya, supaya kita tetap setia di dalam pelayanan Tuhan ya. Untuk minggu ke depan kita berdoa supaya Tuhan terus menyertai kita dan terus memimpin kita di dalam apapun yang kita laksanakan ya. Terus doakan bagi kesehatan saya juga, cara khusus ya, supaya kaki saya juga mengambil masa yang panjang untuk dipulihkan, dan doakan bagi pertemuan saya dengan pakar dokter juga pada minggu ke depan ya, supaya semuanya dalam keadaan yang baik. Ya, doakan supaya Tuhan senantiasa memberi kekuatan dan kesehatan yang baik bagi saya sepanjang hari-hari ke depan ini ya, supaya ya buat sementara ini juga saya belum dapat berdiri sepenuhnya, dan kita doakan supaya saya diberi kekuatan kesehatan untuk berjalan, untuk berdiri, dan karena kita yakin dan percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, yang memberi kita semangat, yang memberi kita kekuatan yang baru di dalam kehidupan ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Haleluya, puji Tuhan.